Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari, mahasiswa alih jalur dengan NIM 2125100103. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kesehatan reproduksi saya kepada lansia. Dalam pelajaran praktikum kesehatan reproduksi lansia dan infertilitas. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung dengan pemaparan. Yang pertama adalah pengertian lansia. Apa itu lansia? Lansia adalah suatu proses alami yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan akan dialami oleh setiap orang yang hidup. Lansia pada umumnya akan mengalami kemunduran fisik, mental, sosial yang secara bertahap. Gangguan kesehatan yang dialami lansia tidak hanya gangguan fisik saja, tetapi dengan gangguan yang lainnya. Salah satu gangguan lansia dari fisik yaitu gangguan mental. Apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia? Yaitu adalah perubahan fisik, perubahan psikologis, perubahan peran sosial, dan perubahan spiritualitas. Batasan pada lansia. Menurut WHO, lansia dapat dibagi menjadi kriteria. Yang pertama adalah usia pertengahan atau middle age, berkisar dari umur 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua, pada lanjut usia atau elderly, berkisar pada umur 60 tahun sampai 74 tahun. Yang ketiga adalah lanjut usia atau old, berkisar dari 75 tahun sampai 90 tahun. Yang keempat adalah lansia yang sangat tua atau very old, yaitu di atas 90 tahun. Apa saja pemenuhan kebutuhan pada lansia? Yang terdiri dari, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau physiologic needs. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan atau security and safety needs. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki atau love and belonging needs. Yang keempat, kebutuhan penghargaan pada lansia atau esteem needs. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs. Apa saja permasalahan yang dialami oleh lansia? Yang pertama adalah masalah kesehatan. Yang kedua adalah menurunnya produktivitas ekonomi. Dan yang ketiga adalah masalah sosial. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama dari kegiatan dosen, yaitu membuat survei pada lansia untuk mahasiswa turun ke lapangan, melakukan survei. Yang kedua adalah kegiatan mahasiswa, yaitu mencari lansia sebanyak 3 orang untuk dilakukan pensurveian dengan form yang ada atau angket yang ada. Yang kedua adalah deskripsi singkat, yaitu sasarannya adalah lansia. Tempat yang dilaksanakan yaitu di sekitar wilayah Kabupaten Sanggau, bertepatan kepada tempat tinggal saya sendiri. Jumlah sasaran yaitu adalah 3 orang lansia. Langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan terdiri dari prakegiatan, yaitu menyusun atau mengumpulkan alat pengkajian dan data yang diperlukan dan mencari sasaran lansia yang akan dijadikan objek. Yang kedua adalah kegiatan, yaitu melakukan survei kepada lansia mengenai kesehatan, masalah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah terdirinya monitoring dan evaluasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, dari hasil penelitian, dari hasil pensurveian didapatkan sebanyak 3 orang. Dari 3 orang tersebut, semuanya setuju untuk memberikan data sesuai dengan pertanyaan yang ada di kolom survei atau angket tersebut. Adapun kegiatan survei tersebut terdiri dari, yaitu dari hasil pengisian survei, bagian instrumen Geriatric Depressional Scale atau GDS sebanyak 15, yaitu yang terdapat dari 15 pertanyaan, di mana pada 3 orang lansia tersebut mendapatkan hasil
skor dengan nilai 1, yang artinya bahwa ketiga lansia tersebut tidak ada gangguan depresi yang dialaminya. Yang kedua, dari hasil pengisian survei bagian Abbreviated Mental Test atau AMT, di mana terdapat 10 pertanyaan dan perasaan hati dengan kondisi pasien yang di kondisi lansia tersebut didapatkan sebanyak 2 lansia mendapat skor 10, yang berarti bahwa lansia memiliki daya ingat yang normal atau dalam batas normal. Sedangkan 1 lansia mendapatkan skor 7, yang berarti daya ingat lansia tersebut kategorinya sedang ataupun perasaan hati, dan mendapatkan kesimpulan bahwa perasaan hati ketiga lansia tersebut dalam keadaan baik. Yang ketiga, dari hasil pengisian survei bagian instrumen evaluasi status mental mini atau MMSE, didapatkan bahwa ketiga lansia mendapatkan nilai sebanyak 30, yang artinya bahwa lansia tersebut memiliki fungsi kognitif global yang masih relatif baik. Pada saat diminta untuk menyebutkan tahun, musim, bulan, tanggal, hari, berada di mana, dan menyebutkan 3 nama tempat, menyebutkan pengurangan secara berurutan, mengeja terbalik kalimat ataupun nama, menyebutkan atau mengulang kembali kalimat yang diajukan pensurvei, melipat sebuah kertas, membaca tulisan pensurvei, menulis kata atau kalimat, menyalin gambar yang ditujukan oleh pensurvei tersebut, dan lansia semuanya bisa mengerjakannya dan bisa menjawab semuanya dengan baik. Selanjutnya, dari hasil pengisian survei bagian instrumen Activities of Daily Living atau IADL dengan Lawton, di mana hasil kedua lansia mendapatkan hasil sebanyak 8 poin, sedangkan 1 lansia mendapatkan hasil sebanyak 7 poin, yang artinya ketiga lansia tersebut menunjukkan adanya independen atau kemandirian untuk melakukan aktivitas harian tersebut. Analisa masalah dari kerangka permasalahan, yaitu lansia, di mana masalah lansia yang pertama adalah masalah kesehatan terdiri dari kurangnya pendengaran, sakitnya di bagian persendian, sakitnya di bagian lambung, diabetes, dan berkurangnya daya ingat. Penyebabnya yakni penurunannya daya tahan tubuh, kemunduran dari fisik, dan penurunan dari kesehatan. Alternatif pemecahan masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi lansia cenderung memiliki penyakit kronik, keterbatasan fisik, penyakit mental, dan penyakit komorbid lainnya. Hal ini membutuhkan intervensi yang komprehensif dalam menangani masalah lansia. Salah satunya melalui praktik keperawatan untuk memberikan kebutuhan perawatan bagi lansia. Perawatan pada lansia membutuhkan keterampilan khusus dari perawat terkait dengan pemahaman tentang aspek biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Perencanaan kegiatan intervensi. Perencanaan kegiatan intervensi guna untuk memecahkan permasalahan lansia, yaitu strategis intervensi kesehatan lansia dalam meningkatkan kesehatan lansia melalui program Posyandu Lansia. Hasil kegiatan intervensi. Adapun hasil dari kegiatan intervensi pada lansia yaitu meningkatkan status kesehatan pada lansia itu. Hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan dari kegiatan intervensi yakni kurangnya kesadaran lansia untuk melakukan kunjungan sehingga upaya penyuluhan dilakukan oleh tenaga kesehatan pada lansia dan keluarga lansia melalui organisasi masyarakat masih kurang. Adapun dokumentasi pada lansia, yang pertama adalah pada lansia inisial A. Saya melakukan pensurvei tersebut. Yang pertama saya melakukan tanya jawab pada gambar yang pertama, yang kedua gambar tersebut lansia tersebut mencontohkan dari gambar kubus. Lansia yang kedua yaitu pada inisial D, yaitu pada gambar pertama saya melakukan tanya jawab seputar yang ada di angket tersebut. Yang kedua, pada gambar kedua saya meminta tolong kepada lansia tersebut untuk melipat sebuah kertas untuk menguji apakah lansia tersebut bisa.
Dan pada lansia yang ketiga, yaitu inisial E. Yang pertama, pada gambar pertama saya melakukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada lansia yang inisial E. Yang kedua, pada gambar yang kedua, saya meminta lansia tersebut untuk menuliskan kata atau kalimat. Baik, selanjutnya monitoring dan evaluasi. Monitoringnya berupa angket berupa kuesioner. Evaluasinya yaitu evaluasi pada saat kegiatan berlangsung. Saya menemui lansia cenderung suka bercerita tentang kehidupan sehari-harinya, sehingga sangat mudah saya untuk menggali permasalahan apa saja yang terdapat atau yang terjadi pada lansia tersebut. Evaluasi pasca kegiatan, yaitu lansia dapat mengetahui mengenai aspek biologis, psikis, dan lain sebagainya yang dimiliki pada lansia itu tersendiri, yang mana selama ini mereka secara tidak langsung cuek untuk mengetahui kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Kendala yang dihadapi atau masalah lain. Yang pertama adalah menurunnya hasil survei. Menurut hasil survei, yaitu pada saat menanyakan kepada lansia, haruslah menggunakan kalimat perumpamaan yang membuat responden atau lansia itu mengerti dengan pertanyaan pensurvei, sehingga lansia tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa saja dari pensurvei tersebut. Dan saya mendapatkan bahwa adanya kemunduran dari fisik lansia, sehingga jika ingin menanyakan pertanyaan harus dengan suara keras. Misalnya lansia tersebut kurangnya pendengaran. Jika suara kita itu agak lembut atau tidak nyaring, maka lansia tersebut tidak mendengar. Maka haruslah ditanyakan dengan suara lantang atau pertanyaan yang berulang. Selanjutnya, menurut hasil survei, terdapat identifikasi masalah pada lansia berupa masalah kesehatan. Salah satunya ditandai dengan kemunduran fisik seperti kurangnya pendengaran dan nyeri persendian akibat berkurangnya jumlah kalsium di lutut dan adanya nyeri persendian akibat kekurangnya jumlah kalsium di lutut dan adanya juga sakit di bagian lambung serta adanya penyakit diabetes. Dan masalah selanjutnya adalah daya ingat lansia yang sudah mulai berkurang. Untuk mengatasi kesehatan pada lansia, maka dianjurkan untuk melakukan pengecekan kesehatan baik melalui posyandu lansia maupun datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mengetahui mengenai kesehatan lansia itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai hasil survei yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.